Kasus pemerasan Ammar Zoni di balik tembok lapas Salemba sempat menghebohkan negeri. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah, melibatkan nama besar, dan menelan nyawa saksi di dalam penjara. Tapi kini, muncul satu suara dari balik jeruji besi, suara seorang narapidana. Pertanyaannya, apakah ia benar saksi kebenaran? Atau justru dalang di balik semua kebohongan ini? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku, Angga Wijaya, dulu jurnalis investigasi di sebuah media nasional. Tulisan-tulisanku pernah membuat orang berkuasa gemetar. Tapi kini, setiap kata yang dulu kujaga menjadi senjata, berubah jadi beban. Aku dituduh menerima suap, sejumlah uang yang tak pernah kulihat, dari sumber yang tak pernah kukenal. Mereka bilang aku bersalah. Mereka menulis berita seolah-olah aku penjahat. Ironis, bukan? Jurnalis yang dulu membongkar kebusukan, kini dicap sebagai pelaku. Suara besi beradu terdengar nyaring saat gerendel pintu sel menutup di belakangku. Suara itu menembus sampai ke dada. Seolah menyegel seluruh masa laluku, masa di mana aku masih bebas menulis, menatap langit tanpa batas, dan percaya bahwa kebenaran selalu punya tempat di dunia ini. Namun disinilah aku sekarang, Lapas Salemba. Sebuah dunia kecil yang terpisah dari nurani. Udara lembab menyambutku dengan aroma besi berkarat dan keringat tua. Lorongnya panjang, sempit, dan bergaung setiap kali langkah sipir menyentuh lantai semen. Cahaya lampu redup berkelap-kelip, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Aku merasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk yang terlalu nyata untuk disebut mimpi. Sel nomor 12, kata sipir berkulit gelap dengan nada tanpa emosi. Ia mendorongku masuk. Sebuah ruangan 2x3 meter. Di dalamnya ada 2 ranjang besi bertingkat, 1 ember plastik di pojok, dan jendela kecil setinggi kepala yang hanya cukup untuk melihat potongan langit berwarna abu-abu. Aku duduk di kasur bawah, menatap dinding yang dipenuhi coretan nama-nama dan tanggal-tanggal. Tidak ada satupun yang menggunakan angka, hanya tulisan huruf seperti bulan 17, hari ke-7, atau tahun ke-5 di sini. Mereka menulis dengan cara itu agar waktu tidak terasa nyata. Karena di sini, waktu memang berhenti. Hari pertama di sini terasa panjang. Aku tidak bicara dengan siapapun. Seorang napi tua di ranjang atas hanya melirik, lalu kembali tidur. Napasnya berat, seperti dengus sapi kelelahan. Di luar, suara sendok beradu dengan mangkuk logam terdengar monoton, membentuk irama yang anehnya menenangkan. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, suara pintu besi menutup kembali terngiang, seperti pengingat bahwa aku takkan keluar dalam waktu dekat. Sore harinya, seorang sipir datang membagikan nasi dan air putih. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kau mau bertahan di sini, jangan banyak tanya. Tutup telinga, tutup mata." Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu, menutup mata adalah hal terakhir yang bisa kulakukan. Malam mulai turun. Langit di luar jendela kecil tampak keunguan. Suara jangkrik samar terdengar dari kejauhan, menyatu dengan dengung lampu yang setengah mati. Aku menatap langit itu lama, seperti menatap kebebasan yang dikurung tepat di depan mata. Kupikir, di tempat seperti ini, yang paling berbahaya bukan pukulan, bukan juga ancaman dari napi lain. Yang paling berbahaya adalah sunyi. Sunyi di sini tidak kosong. Ia padat, berat, penuh bisikan yang tak bisa dijelaskan. Setiap orang yang menatapmu terlalu lama seperti menyimpan cerita. Tapi tak ada yang mau berbicara duluan. Ketika malam semakin pekat, seseorang di sel sebelah bersenandung lirih lagu lawas. Di balik tembok ini, waktu bukan lagi waktu. Suaranya serak, patah-patah, tapi entah kenapa menenangkan. Aku mulai menulis. Bukan dengan pena, karena pena adalah barang berbahaya di sini, melainkan dengan potongan arang dari tungku dapur yang tadi kubawa diam-diam. Aku menulis di bagian belakang kalender tua yang menempel di dinding. Hari pertama. Aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi aku tahu,
sesuatu di tempat ini tidak beres. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian berarti, sampai aku mulai memperhatikan satu hal kecil. Setiap malam, tepat saat pergantian sipir, ada seseorang yang lewat di depan selku membawa koper kecil hitam. Tidak ada suara langkah, hanya bunyi roda koper bergesek di lantai. Aneh, tidak ada napi diizinkan membawa koper di malam hari. Aku mencoba bertanya pada napi tua di atas, tapi ia hanya menggeleng. Jangan urusi itu. Kalau kau peduli hidupmu, jangan lihat siapapun yang lewat setelah lampu dimatikan. Nada suaranya tenang, tapi aku tahu itu bukan nasihat, itu peringatan. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menunggu di sudut ranjang, memperhatikan jendela kecil di pintu sel. Dan benar saja, tepat setelah jam malam tiba, bayangan itu muncul lagi. Koper hitam. Langkah pelan. Siluet seseorang berseragam hitam, mengenakan topi lapas, berjalan dengan kepala menunduk. Aku menahan napas. Ketika ia lewat tepat di depan selku, seberkas cahaya dari lampu lorong menembus wajahnya. Sekilas aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir, lencana kecil di dadanya, bertuliskan nama, Budi Siregar. Aku mengenal nama itu. Kompol Budi Siregar. Nama yang dulu pernah muncul di salah satu liputanku, kasus pungli di proyek tahanan beberapa tahun lalu. Kasus yang, anehnya, tiba-tiba hilang tanpa kelanjutan. Dadaku sesak. Apakah ini kebetulan? Ataukah dia yang membuatku berakhir di sini? Kupandangi lagi bayangan yang menjauh di ujung lorong. Koper hitam itu berkilau sesaat sebelum menghilang di tikungan, seolah menelan seluruh rasa tenang yang tersisa di kepalaku. Aku menulis satu kalimat terakhir malam itu, dengan tangan bergetar dan hati penuh tanda tanya. Penjara ini bukan sekadar tempat menahan dosa. Ia tempat menyembunyikan kebenaran. Lalu aku menatap langit gelap di luar jendela kecil. Aku tahu, perjalananku di balik jeruji baru saja dimulai. Hari-hari di dalam lapas berjalan lambat seperti waktu yang lumpuh. Setiap pagi diawali dengan teriakan sipir, bunyi rantai, dan aroma bubur encer yang lebih mirip air cucian beras. Namun di antara rutinitas itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ada suara yang datang setiap malam, samar, seperti bisikan di antara dengung listrik dan langkah penjaga. Suaranya berasal dari sel nomor 7. Awalnya kupikir hanya halusinasi. Banyak napi kehilangan akal setelah terlalu lama terkurung. Tapi malam demi malam, suara itu semakin jelas. Kadang seperti gumaman doa, kadang seperti seseorang yang berbicara pada dinding. Lembut, tenang, tapi penuh beban. Suatu malam, ketika semua sudah tertidur, aku memberanikan diri mendekat ke pintu sel. Kutempelkan telingaku pada celah kecil di besi yang dingin. Dan aku mendengarnya dengan jelas kali ini. Semua orang di sini berhutang, tapi tak semua hutang dibayar dengan uang. Suara itu berat, matang, seperti milik pria paruh baya yang sudah kenyang pengalaman hidup. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, 300 juta, bukan jumlah kecil. Tapi bukan uang yang mereka cari. Mereka cari diam. Aku terpaku. 300 juta? Angka itu berputar di kepalaku. Angka yang terlalu spesifik untuk sekadar igauan. Keesokan paginya, aku mencoba mencari tahu siapa penghuni sel nomor 7. Namun di sini, menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya, sama saja seperti menandatangani surat kematian sendiri. Saat jam makan siang, aku melihatnya. Seorang pria berambut gondrong sebahu, wajahnya tirus, kulitnya sawo matang, dengan tatapan yang tajam namun letih. Ia duduk sendirian di pojok, tak berbicara dengan siapapun. Beberapa napi tampak segan mendekat. Aku mendengar bisikan di antara mereka. Itu Amar. Yang dulu artis itu, kan? SSST, jangan sebut nama itu keras-keras. Hatiku berdebar. Jadi benar, Amar Zoni. Nama yang sudah lama ku dengar dari luar, kini duduk di hadapanku, bukan di layar televisi, tapi di balik tembok berjamur. Aku mencoba mendekat, pura-pura mengambil air dari galon di dekatnya. Kami sempat saling pandang, singkat tapi dalam. Ada sesuatu di matanya, rasa takut, tapi juga kepasrahan yang aneh. Aku ingin bicara, tapi sebelum sempat membuka mulut, seorang sipir datang menghampiri Amar.
Kau, ikut saya. Sekarang. Nada suaranya dingin. Amar berdiri tanpa protes, menunduk, lalu mengikuti sipir itu melewati lorong panjang. Koper hitam yang kulihat beberapa malam lalu, ya, koper itu ada di tangan sipir itu lagi. Aku terpaku. Semua bayangan dari malam-malam sebelumnya seolah bersatu. Nama Budi Siregar. Koper hitam. Angka 300 juta. Dan kini, Amar Zoni. Malamnya, suara itu kembali terdengar dari arah sel nomor 7, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini bukan gumaman, tapi jeritan tertahan. Jangan ambil itu. Aku sudah bayar. Aku sudah bayar. Kemudian suara benda jatuh. Lalu hening. Hanya napasku sendiri yang terdengar di antara sunyi yang menakutkan. Aku mundur perlahan dari pintu. Dinding terasa bergetar di punggungku. Tak lama kemudian, langkah-langkah berat terdengar dari lorong. Dua sipir lewat dengan wajah datar. Di antara mereka, sosok Amar berjalan sempoyongan, wajahnya lebam, bibirnya berdarah. Matanya sempat menatapku sekilas, penuh ketakutan, seolah minta tolong tanpa suara. Namun begitu mereka melewati selku, ia sempat berbisik lirih, hampir tak terdengar. Jangan tulis apapun, kalau kau masih ingin hidup. Aku menggigil. Bagaimana ia tahu aku menulis? Tidak ada satupun di sini yang seharusnya tahu soal catatan rahasiaku. Aku kembali ke kasur, berusaha tidur, tapi mata ini tak mau tertutup. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Amar muncul. Wajah seseorang yang tahu rahasia besar, tapi terpaksa diam karena hidupnya digenggam oleh tangan-tangan kotor. Di luar, angin malam meniup dedaunan kering, menciptakan bunyi yang seperti bisikan. Dan di antara desa itu, aku merasa mendengar suaranya lagi, sangat pelan, tapi pasti. Kau juga bagian dari mereka, kan? Angga? Aku terlonjak. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bagaimana dia tahu namaku? Aku berdiri, menatap jendela kecil dengan tatapan kosong. Bayangan bulan menembus jeruji, menorehkan garis cahaya di lantai sel. Aku tidak tahu apakah itu cahaya harapan, atau hanya sinar dingin yang menertawakan keputusasaanku. Satu hal pasti, malam itu, aku sadar bahwa penjara ini berbicara. Dan suara-suara yang berbisik dari balik tembok bukan sekadar gema penderitaan. Mereka menyimpan kebenaran yang lebih kelam dari apapun yang pernah kutulis di luar sana. Keesokan harinya, sel nomor 7 dikosongkan. Tak ada Amar. Tak ada pakaian. Tak ada jejak. Hanya noda kecil berwarna coklat di lantai dekat ranjang, seperti darah yang sudah lama mengering. Dan saat aku menatap noda itu dari celah pintu, seseorang berbisik di belakangku. Di sini, kebenaran tak pernah mati, tapi selalu dikubur pelan-pelan. Aku menoleh. Tak ada siapapun. Hanya angin. Dan bayangan koper hitam yang melintas cepat di ujung lorong. Malam itu, aku menulis dengan tangan gemetar. Sel nomor 7 kosong. Tapi suaranya masih ada. Mungkin karena di tempat ini, rahasia tidak pernah benar-benar pergi. Lalu aku menatap langit hitam di luar jeruji, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku masih waras. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, aku mulai merasa takut bukan pada orang lain, melainkan pada apa yang mungkin kulakukan selanjutnya. Sudah lebih dari 2 minggu aku di dalam tempat ini. Tubuhku mulai terbiasa dengan kerasnya lantai, tapi pikiranku, tidak. Setiap malam, suara koper hitam itu masih terngiang. Setiap pagi, bayangan wajah Amar Zoni masih menatap dari dalam ingatanku. Sel nomor 7 kini kosong, tapi heningnya justru membuatku gila. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bisikan. Namun entah kenapa, setiap kali aku melintas di depan sel itu, aku merasa seolah dindingnya bernafas. Seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai dikatakan. Hari itu, seorang napi baru masuk ke blok kami. Namanya Reza, tubuhnya kekar, penuh tato, tapi matanya lugu, terlalu jujur untuk tempat seperti ini. Ia duduk di sebelahku saat jam makan siang. Dari tatapan pertamanya, aku tahu dia masih berusaha menyesuaikan diri. Aku mencoba membuka percakapan ringan. Baru masuk, ya? 3 hari, jawabnya pelan. Dari lapas Cipinang. Dipindah karena terlalu banyak tahu.
Aku tertegun. Kalimat itu sederhana, tapi caranya mengucapkan membuat udara di sekitar meja terasa lebih dingin. Ia melanjutkan dengan nada rendah, seolah takut didengar dinding sekalipun. Kau tahu sel nomor 7? Ya, jawabku hati-hati. Jangan pernah bicara soal itu. Mereka masih nyari catatan orang itu. Aku menahan napas. Catatan? Tanyaku. Reza menatapku tajam, lalu menunduk. Katanya ada tulisan tentang transaksi 300 juta di sini. Uang itu untuk nutup mulut seseorang. Tapi catatannya hilang. Aku menelan ludah. 300 juta. Kata itu lagi. Muncul dari mulut orang berbeda, tapi dengan ketakutan yang sama. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ranjang bawah, memperhatikan dinding di depan selku yang retak. Dari celah itu, samar-samar terdengar suara langkah dan percakapan pelan. Sudah disiapkan? Ya, 300 lengkap. Ditaruh di koper biasa. Besok malam, setelah apel terakhir, pastikan tidak ada yang melihat. Suara itu jelas. 2 orang, salah satunya seperti ku kenal. Nada bicaranya datar, tapi dingin, seperti orang yang sudah terbiasa melakukan hal ini. Lalu suara lain menimpali dengan tawa rendah. Kalau semua lancar, Amar nggak bakal buka mulut. Jantungku berdegup keras. Aku tidak berani bergerak. Aku tahu, satu langkah saja, suara besi ranjang bisa memantulkan bunyi yang membuatku ketahuan menguping. Keesokan harinya, blok lapas tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa sipir keluar masuk tanpa alasan jelas. Di halaman kecil belakang dapur, aku melihat Kompol Budi Siregar, berdiri tegak dengan tangan di saku, berbicara dengan seseorang yang berpakaian sipil. Aku hanya bisa melihat dari balik jendela kecil dapur. Tapi yang membuat darahku dingin bukan kehadirannya, melainkan koper hitam yang kini ada di bawah kursinya. Aku tak tahu apakah aku berani menyebut ini kebetulan lagi. Terlalu banyak tanda. Terlalu banyak kebisuan yang aneh. Siang itu, Reza menghampiriku dengan wajah pucat. Aku disuruh bantu angkut koper dari gudang malam ini, katanya lirih. Siapa yang nyuruh? Budi, langsung. Dia bilang jangan banyak tanya. Aku menatapnya lekat-lekat. Keringatnya menetes meski udara dingin. Aku tahu ia ketakutan, tapi juga tidak bisa menolak perintah. Kau harus hati-hati, Reza, kataku pelan. Kenapa? Karena koper itu bukan barang biasa. Di dalamnya bukan cuma uang, tapi dosa. Ia tidak menjawab, hanya menatap kosong. Matanya seperti sudah tahu sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Malam tiba. Aku pura-pura tidur. Tapi mataku tetap terbuka, menatap cahaya samar dari celah pintu. Sekitar lewat tengah malam, langkah-langkah terdengar. 2 orang lewat dengan koper hitam di tangan. Aku bisa mengenali suara salah satunya, Kompol Budi Siregar. Pastikan semua aman, katanya. Sudah, Pak. 300 penuh. Lalu suara dentingan logam terdengar dari arah ruang kunjungan, seperti kunci besar dibuka. Aku menempelkan telinga di pintu. Ada bunyi koper dibuka, lalu suara berdesis seperti kantong plastik. Kemudian, hening. Setelah itu, langkah-langkah menjal. Hanya tersisa suara rantai pintu kembali terkunci. Keesokan paginya, suasana lapas seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Kecuali satu hal, Reza menghilang. Tak ada yang tahu kemana. Petugas bilang ia dipindah ke lapas lain karena melanggar aturan. Tapi aku tahu, tidak ada pemindahan tengah malam tanpa surat resmi. Dan sejak malam itu, koper hitam itu tidak pernah terlihat lagi. Aku menatap sel nomor 7 yang kini gelap dan sunyi. Di sanalah semuanya dimulai. Dan mungkin, di sanalah semuanya akan berakhir. Aku membuka kembali catatanku, menulis dengan cepat, tanpa peduli siapa yang mungkin melihat. Ada uang 300 juta yang berpindah tangan di lapas Salemba. Ada nama Kompol Budi Siregar di balik semua ini. Dan aku, Angga Wijaya, adalah saksi mata yang menulis di antara hidup dan mati. Tinta arang hitamku menempel di kertas lusuh, membentuk kalimat terakhir yang kutulis malam itu. Jika catatan ini ditemukan setelah aku tiada, anggaplah ini pengakuan, bukan pembelaan. Pagi berikutnya,
seorang sipir meletakkan surat di bawah pintu selku. Tanpa nama pengirim. Tanpa tanda tangan. Hanya satu kalimat pendek, ditulis dengan huruf tegak lurus. Kami tahu kau menulis, Angga. Aku mematung. Jantungku berdetak cepat. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku di penjara, aku benar-benar merasa takut. Pagi itu, udara di blok terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu di dalam diriku mulai retak. Surat itu masih kugenggam erat, selembar kertas lusuh, tanpa pengirim, tanpa tanda. Tulisan tangan rapi, dengan tinta hitam yang seolah menatap balik kepadaku. Kami tahu kau menulis, Angga. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku tidak tidur 2 malam berturut-turut. Aku merasa setiap mata di sekitar menatapku lebih lama dari biasanya. Setiap bisikan di lorong terdengar seperti menyebut namaku. Setiap langkah sipir seolah menuju ke arahku. Aku berusaha bersikap normal. Makan seperti biasa, berbaris seperti biasa, tersenyum jika perlu. Tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai berteriak. Aku mulai berpikir siapa yang mengirim surat itu. Apakah sipir yang ingin memperingatkanku? Atau seseorang di dalam jaringan mereka yang tahu aku mencatat semuanya? Aku tidak tahu. Tapi satu hal pasti, aku sudah diawasi. Siang hari, saat kerja bakti membersihkan halaman, aku bertemu lagi dengan sipir bernama Rama, pria parubaya yang dikenal pendiam tapi sering memberi tanda bahaya lewat tatapan matanya. Ia menghampiriku, berpura-pura memeriksa serok sampah yang kupegang. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik. Kau harus bakar catatan itu, sekarang. Aku menatapnya cepat, pura-pura tidak mengerti. Catatan apa, Pak? Ia menunduk, suaranya nyaris hilang ditelan suara sapu dan langkah kaki napi lain. Jangan bodoh, Angga. Di sini tembok bisa mendengar, dan udara bisa berbicara. Mereka sudah tahu. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia melangkah pergi, meninggalkanku dengan dada sesak dan kepala berputar. Malam itu, aku membuka tempat persembunyian catatanku di bawah kasur besi. Kertas-kertas kecil yang kutulis dengan arang selama berminggu-minggu tersusun rapi dalam kantong plastik bening. Setiap tulisan terasa seperti potongan jiwaku sendiri, saksi dari apa yang kulihat, dari apa yang kutahu. Tanganku gemetar. Apakah aku benar-benar harus membakarnya? Jika kulakukan, semua bukti hilang. Tapi jika tidak, nyawaku mungkin jadi gantinya. Aku menatap dinding, lalu menatap jendela kecil di atas ranjang. Di luar, hujan turun pelan. Tetesannya menimbulkan suara seperti langkah kaki yang menjal. Aku membuka satu lembar catatan, membaca ulang kalimat yang kutulis malam sebelumnya. Jika catatan ini ditemukan setelah aku tiada, anggaplah ini pengakuan, bukan pembelaan. Kata-kata itu kini terasa seperti kutukan. Bagaimana jika memang aku tidak sempat lagi menulis bab berikutnya? Sekitar tengah malam, aku mendengar suara halus dari bawah pintu. Aku menunduk perlahan, selembar kertas tergelincir masuk ke dalam selku. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Tulisan tangan berbeda dari surat pertama. Lebih terburu-buru. Isinya hanya satu kalimat. Jangan percaya siapapun, termasuk dirimu sendiri. Aku terpaku. Kali ini, bukan rasa takut yang muncul, tapi kebingungan yang dalam. Apa maksudnya? Apakah ada orang lain yang membantuku? Atau seseorang sedang mempermainkanku? Keesokan harinya, suasana lapas mendadak tegang. Rumor beredar, seorang napi di blok lain ditemukan gantung diri. Namanya disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Budi. Beberapa napi berbisik bahwa kematiannya bukan bunuh diri, tapi eksekusi. Aku mencoba tak menunjukkan reaksi, tapi di dalam dada, semuanya bergemuruh. Setiap kejadian baru seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar lebih besar, dan lebih kelam. Di sore hari, Rama lewat di depan selku lagi. Tanpa menatap langsung, ia menjatuhkan sesuatu ke lantai dekat pintu. Sebuah kunci kecil. Ia terus berjalan tanpa menoleh, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menunggu sampai malam, lalu mengambilnya. Kunci itu berkarat, tapi di bagian gagangnya ada inisial kecil yang diukir kasar, S7. Sel nomor 7.
Tempat Amar dulu berada. Tempat yang setiap malam masih terasa seperti bernafas. Malam itu aku tak bisa menahan diri. Ketika blok mulai sepi dan langkah-langkah sipir terdengar menjauh, aku menyelinap keluar. Kunci itu pas di gembok kecil di ujung lorong, pintu besi menuju area lama yang sudah tidak digunakan. Udara di sana lebih pengap. Lampu-lampu redup, beberapa mati total. Aku berjalan pelan, menahan napas, sampai akhirnya tiba di depan sel nomor 7. Pintunya terkunci ganda, tapi aku melihat sesuatu di celah bawahnya. Sebuah amplop, kusut, berdebu, tapi masih utuh. Aku meraihnya dengan ujung jari, menarik perlahan sampai keluar. Di depan amplop itu, hanya tertulis satu kata. Lanjutkan. Aku membukanya. Di dalamnya ada potongan kertas, tulisannya samar, sebagian luntur oleh air. Namun aku masih bisa membaca potongan kalimat yang tersisa. Uang 300 juta, Budi, video rekaman, bukan untuk kebebasan, tapi untuk diam. Aku menatap tulisan itu lama, jantungku berdetak keras. Ini jelas tulisan tangan Amar. Aku kembali ke sel, menyembunyikan amplop itu di balik Al-Quran tua yang selalu kubaca tiap malam. Aku duduk di ranjang, menatap tembok, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa sebab. Semua ketakutanku kini menjadi nyata. Yang kulihat, yang kudengar, bukan ilusi. Ada sesuatu yang besar, yang busuk, dan aku, entah bagaimana, kini sudah menjadi bagian dari pusaran itu. Aku menulis dengan tangan bergetar, tinta arang hampir habis. Mereka pikir aku akan diam. Tapi aku tidak bisa. Setiap surat, setiap nama, setiap angka, semua harus dicatat. Karena di balik tembok ini, kebenaran hanya bisa bertahan lewat tulisan. Jika aku mati, biarlah catatanku yang berbicara. Lalu aku menatap jendela kecil di atas ranjang. Di luar, hujan masih turun, tapi entah kenapa, malam itu aku merasa sesuatu sedang menatap balik dari balik kegelapan. Bukan manusia, bukan bayangan, melainkan rasa bersalah yang perlahan menjelma menjadi nyata. Sudah 3 hari sejak aku menemukan surat di sel nomor 7. 3 hari tanpa tidur, 3 hari tanpa damai. Setiap kali aku menutup mata, bayangan Amar selalu muncul, menatapku lewat jeruji, dengan tatapan kosong yang penuh tanda tanya. Nama itu kini bergema di seluruh lorong penjara, Amar Zoni. Sebagian napi menyebutnya sebagai kambing hitam. Sebagian lagi menganggapnya beruntung, karena sudah dibebaskan dari permainan kotor ini. Tapi bagiku, nama itu bukan sekadar sosok, melainkan kunci. Pagi itu, saat apel pagi, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Rama, sipir yang dulu memperingatkanku, kini berdiri di barisan belakang bersama 2 pria berpakaian sipil. Salah satunya membawa map hitam besar dengan tulisan, Internal Investigation. Aku tahu arti pandangan mereka. Mereka tidak datang untuk mengusut, tapi untuk menyapu bersih jejak. Dan mungkin, aku ada dalam daftar itu. Setelah apel selesai, aku pura-pura sakit dan minta izin tidak ikut kerja bakti. Begitu blok sepi, aku duduk di sudut ranjang, membuka kembali amplop dari sel nomor 7. Tulisan Amar masih bisa kubaca samar. Bukan untuk kebebasan, tapi untuk diam. Aku memikirkan arti kata itu. Uang 300 juta bukan untuk membeli kebebasan Amar, melainkan untuk membuatnya diam. Tapi siapa yang ingin dia diam? Dan kenapa sekarang aku yang harus memikul akibatnya? Sore itu, seorang napi tua bernama Baso menghampiriku di dapur. Ia sudah hampir 10 tahun di sini, dikenal pendiam tapi banyak tahu. Suara seraknya bergetar ketika ia berkata pelan. Kau mencari tentang Amar? Iya. Aku menatapnya hati-hati. Kau tahu sesuatu? Ia menatap sekeliling, lalu menghela napas panjang. Sebelum Amar dipindahkan, dia pernah bilang, kalau semua ini bukan soal uang, tapi soal siapa yang mengendalikannya. Aku mengernyit. Mengendalikan apa? Lapas ini. Ia menatapku lekat. Dan orang di atasnya. Termasuk yang berkantor di luar sini. Suaranya menurun, seperti takut pada udara itu sendiri. Kalau kau masih ingin hidup, Angga, berhentilah menggali. Lalu ia pergi,
meninggalkanku dengan kalimat yang justru membuatku ingin menggali lebih dalam lagi. Malam itu, aku kembali menulis. Tinta arangku hampir habis, tapi semangatku malah semakin menyala. Aku mulai menyusun kronologi, mencoba menghubungkan potongan-potongan kecil. Amar diperas 300 juta, uang itu tidak pernah sampai ke tangan resmi siapapun. Ada seseorang di posisi tinggi yang memerintahkan semuanya dan Amar tahu terlalu banyak. Aku berhenti menulis saat mendengar langkah kaki mendekat. Dua bayangan muncul di balik pintu selku. Salah satunya suara yang sangat kukenal, Rama. "Angga," katanya pelan. "Besok pagi, kau dipanggil ke ruang administrasi. Ada orang mau bicara denganmu." Aku mencoba bertanya siapa, tapi ia sudah berjalan pergi. Langkahnya cepat, kaku, seolah sedang menahan sesuatu. Keesokan paginya, aku dibawa oleh dua sipir lain ke ruangan yang jarang dipakai. Ruangannya sempit, hanya ada meja kayu, dua kursi, dan kamera pengintai yang sudah lama mati. Aku duduk. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seseorang masuk. Aku terdiam. Yang berdiri di depanku bukan sipir, bukan penyidik, melainkan Amar Zoni. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya masih tajam seperti dulu. Ia tersenyum tipis, duduk di depanku, menatapku lama. "Kau kaget?" katanya pelan. "Aku pikir, kau sudah dipindahkan," jawabku. "Begitu juga yang lain pikirkan," katanya sambil menunduk. "Dan biarlah mereka terus berpikir begitu." Aku tak bisa berkata apa-apa. Suasana di ruangan itu menegang. Lalu ia mengeluarkan selembar kertas dari balik bajunya, mirip dengan amplop yang dulu kutemukan. "Kau yang temukan suratku di sel nomor 7, kan?" Aku mengangguk pelan. "Bagus," katanya. "Berarti mereka belum menghancurkannya." Ia menatapku dalam-dalam. "Kau jurnalis, bukan? Aku tahu kau menulis. Aku ingin kau teruskan tulisanku." Aku menelan ludah. "Untuk apa?" Ia mencondongkan tubuh, suaranya berubah menjadi lebih dingin. "Untuk memastikan mereka tahu, kalau aku belum mati." Dalam amplop yang diberikannya, ada beberapa potongan foto dan salinan kertas transaksi. Nama-nama dalam daftar itu membuat jantungku berhenti sejenak. Komandan lapas, seorang perwira polisi berinisial B, dan seseorang yang tak pernah kuduga, Rama. Aku menatapnya tak percaya. "Rama terlibat?" Amar tersenyum samar, tapi matanya penuh luka. Dia tak punya pilihan. Di sini, semua orang bisa dibeli. Termasuk aku dulu. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah pintu. "Tulislah, Angga. Tapi ingat satu hal." Ia menatapku sekali lagi sebelum keluar. "Kebenaran hanya berarti sesuatu kalau kau siap kehilangan segalanya." Setelah ia pergi, aku duduk diam lama sekali. Ruangan itu tiba-tiba terasa seperti peti mati. Tanganku gemetar memegang amplop berisi bukti. Kini aku mengerti, mengapa semua orang di lapas ini menunduk ketika nama Amar disebut. Mengapa surat-surat misterius itu muncul di bawah pintu. Dan mengapa aku diperingatkan untuk berhenti menulis. Karena di balik nama Amar Zoni, tersembunyi jaringan yang lebih gelap dari sekadar pemerasan. Dan aku, kini sudah berdiri di tengah-tengahnya. Malam itu aku kembali ke sel, dan untuk pertama kalinya, aku berdoa dengan suara keras. Bukan minta keselamatan, tapi minta keberanian. Karena aku tahu, setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali. Suara teriakan memecah malam yang seharusnya sunyi. Langit di atas lapas Salemba seolah ikut bergemuruh, seakan tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Aku baru saja selesai menulis ketika alarm darurat berbunyi. Lampu merah di koridor berkedip cepat, suara sirene meraung di antara dinding yang bergema. Para napi berlari, berteriak, beberapa memukul-mukul pintu sel. "Ada yang mati di blok timur." Kalimat itu menembus kebisingan seperti pisau menembus dada. Aku berdiri terpaku, jantungku berdegup kencang. Blok timur, di sanalah sel nomor 7 berada. Beberapa menit kemudian, pintu selku dibuka dengan kasar. Seorang sipir berteriak, "Semua keluar. Baris di lorong." Aku ikut melangkah keluar bersama napi lain. Lorong penuh dengan langkah terburu-buru,
bau keringat dan besi bercampur jadi satu. Ketika sampai di ujung koridor, aku melihat sesuatu yang membuat lututku hampir goyah. Di lantai, tergeletak tubuh Rama, bersimbah darah. Matanya terbuka lebar, memandang kosong ke langit-langit yang redup. Baju dinasnya koyak, dan di tangannya tergenggam selembar kertas berlumuran darah. Aku terpaku. Seseorang mendorongku ke belakang, tapi mataku tak bisa lepas dari tubuh itu. Kertas di tangannya terjatuh ke lantai, menempel di genangan darah. Tulisan di atasnya samar, tapi aku bisa membaca satu kalimat. Mereka datang untuknya. Untuk siapa? Untuk Rama, atau untukku? Setelah itu semuanya terjadi begitu cepat. Sipir berteriak memberi perintah. Beberapa napi diborgol dan dibawa ke ruang interogasi. Aku salah satunya. Ruangannya dingin, bau karbol menusuk hidung. Di hadapanku duduk seorang pria berpakaian sipil dengan wajah tegas dan sorot mata penuh curiga. Ia membuka map hitam bertuliskan Internal Investigation, lalu menatapku tajam. Kau Angga Wijaya? Ya. Kami tahu kau dekat dengan Rama. Aku terdiam. Dia dibunuh, katanya datar. Dan satu-satunya orang yang terakhir bicara dengannya adalah kau. Aku menatap meja, menahan gemetar. Aku ingin menjelaskan bahwa aku tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, semuanya terhubung. Kami juga menemukan catatan di selmu, lanjutnya. Tulisan tangan, mencatat berbagai nama dan transaksi. Dari mana kau dapat itu? Aku tak menjawab. Satu kalimat salah bisa membawaku ke liang kubur. Ia mengetuk meja pelan, lalu mendekat, berbisik. Kau bukan jurnalis lagi, Angga. Di sini, kau cuma napi. Dan napi tidak berhak tahu kebenaran. Sore menjelang malam, aku dikembalikan ke sel. Lorong-lorong sepi. Tapi di kejauhan, samar-samar aku melihat bercak merah di lantai yang belum sempat dibersihkan. Darah Rama. Setiap tetesnya seperti menuntut sesuatu, jawaban, atau mungkin keadilan. Aku duduk di ranjang, membuka amplop dari Amar sekali lagi. Foto-foto dan bukti transaksi itu kini terasa seperti beban maut. Dan aku sadar, setelah kematian Rama, aku mungkin target berikutnya. Malam semakin larut. Tiba-tiba, dari balik jeruji, suara pelan memanggilku. Angga, cepat sembunyikan semuanya. Aku menoleh. Dari sel seberang, Baso, napi tua itu, menatapku dengan wajah pucat. Aku lihat mereka geledah blok barat. Mereka cari bukti tulisanmu. Satu saja mereka temukan, habis kau. Aku berdiri cepat, mengambil semua catatanku, menyobek, menggulung, dan menyelipkannya di balik dinding batu tempat bata retak. Tapi sebelum aku sempat menutupnya, terdengar langkah kaki mendekat. Cahaya senter menyorot langsung ke mukaku. Apa yang kau sembunyikan, Angga? Suaranya berat. Ketika aku menoleh, aku membeku. Pria itu bukan sipir biasa. Bajunya polos, tapi wajahnya ku kenal dari salah satu foto yang diberikan Amar. Kompol Budi Siregar. Ia melangkah perlahan ke dalam sel, menatapku dengan senyum dingin. Kau jurnalis? Ya, katanya santai, memungut sobekan kertas dari lantai. Kau pikir menulis bisa menyelamatkanmu? Aku tak menjawab. Ia menatapku lama, lalu menepuk pundakku pelan. Sayang sekali, Rama tidak sekuat itu. Darahku mendidih mendengar namanya disebut. Kau yang bunuh dia? Ia tertawa pelan, tapi matanya tetap dingin. Kau terlalu banyak bertanya, Angga. Sama seperti Amar. Suasana tiba-tiba hening. Lalu tanpa peringatan, ia mencengkeram leher bajuku dan berbisik di telingaku. 300 juta itu bukan soal uang. Itu harga mulut orang yang terlalu pintar. Lalu ia mendorongku ke dinding, dan pergi begitu saja, meninggalkan bau parfum tajam yang menyengat dan gema langkah yang perlahan menghilang di koridor. Aku terduduk, tubuh gemetar. Baru kali ini aku benar-benar paham bahwa semuanya sudah di luar kendali. Kematian Rama bukan akhir, melainkan peringatan. Dan aku kini berdiri tepat di jalur peluru berikutnya. Malam itu aku menulis satu kalimat terakhir di dinding selku, dengan darah dari luka di bibirku sendiri. Jika aku hilang setelah malam ini, jangan cari kuburanku,
cari kebenaran yang mereka kubur bersamaku. Beberapa jam kemudian, lampu di seluruh blok padam. Gelap total. Lalu terdengar suara langkah cepat di lorong timur. 1, 2, 3 langkah. Disusul bunyi logam jatuh, dan teriakan. Aku berlari ke jeruji, mencoba melihat lewat celah kecil. Kilatan cahaya senter menembus kegelapan. Dan di sana, untuk sepersekian detik, aku melihat bayangan seseorang diseret di lantai koridor timur. Bajunya putih. Tangannya berlumuran darah. Dan dari cara kepalanya terkulai, aku tahu, itu Amarzoni. Tubuhku lemas. Semuanya terasa berhenti. Aku menatap pendar lampu yang kembali menyala perlahan, menyingkap noda merah panjang yang tertinggal di lantai. Darah di koridor timur. Tanda bahwa perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai malam itu. Hujan masih turun di luar, menimpa atap seng dengan suara yang monoton, seperti detak jam kematian yang tak kunjung berhenti. Darah Amar masih melekat di bayanganku. Aku bisa mencium baunya di udara, terasa asin, hangat, dan nyata. Terlalu nyata untuk dilupakan. Tapi yang paling menakutkan bukan darah itu. Yang menakutkan adalah diamnya penjara. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada perintah, tidak ada langkah sipil. Semua seperti menunggu sesuatu. Sesuatunya yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mematikan. Pagi harinya, aku dipanggil ke ruang interogasi lagi. Kali ini, tak ada meja, tak ada kursi. Hanya dinding kosong dan kamera yang berkedip di sudut ruangan. 2 orang pria berseragam masuk. Salah satunya adalah Kompol Budi Siregar. Senyumnya dingin, seperti malam sebelumnya tak pernah terjadi apa-apa. Angga Wijaya, katanya datar. Kami sudah membaca tulisanmu. Aku menatapnya. Tulisan apa? Ia tersenyum miring, lalu melemparkan sebuah buku catatan ke lantai. Sampulnya robek, sebagian halamannya hilang. Itu catatanku. Yang kusimpan di balik dinding retak. Dadaku serasa berhenti. Kau tahu, katanya sambil jongkok di depanku, kadang aku kagum pada orang seperti kau. Punya nyali menulis tentang hal yang bahkan tak kau pahami. Aku tak menjawab. Keringat dingin mulai menetes di pelipis. Ia membuka satu halaman dan membaca keras-keras. Uang 300 juta, perintah dari atasan B, Amar dijebak, semua disusun untuk mengalihkan tuduhan. Ia menatapku tajam. Kau menulis ini sendiri? Aku diam. Jawab. Bentakannya memecah udara. Aku menarik napas panjang. Aku hanya menulis apa yang kulihat. Kau jurnalis? Ya. Tapi sekarang kau napi. Dan napi hanya menulis kalau diizinkan. Ia berdiri, menendang kursi yang kosong di sudut ruangan. Kau tahu berapa banyak orang yang mati karena tulisanmu? Aku menatapnya lurus. Atau karena perintahmu? Sekejap wajahnya berubah. Tangan kanannya melayang cepat, menampar wajahku keras hingga kepala terbanting ke dinding. Suara logam dari kamera di sudut ruangan berdengung pelan, seperti menonton tanpa bisa berbuat apa-apa. Kau pikir dunia peduli pada kebenaranmu? Katanya dingin. Semua orang di sini dibayar untuk diam. Termasuk mereka yang kau kira berpihak padamu. Aku dibawa kembali ke sel dalam kondisi babak belur. Baso memandangku dari seberang, matanya merah. Mereka tahu, Angga? Aku mengangguk lemah. Catatanmu? Sudah di tangan mereka. Ia menghela napas panjang. Berarti kau tinggal tunggu giliran. Aku memejamkan mata. Setiap napas terasa berat. Tapi di tengah keputusasaan itu, aku sadar satu hal. Mereka hanya tahu setengahnya. Catatan yang mereka temukan bukan catatan asliku. Itu salinan palsu yang kubuat seminggu sebelumnya, untuk berjaga-jaga. Yang asli, tersimpan di tempat yang tak mereka duga. Di balik Al-Quran tua, di bawah lembar doa yang sudah sobek. Malam berikutnya, pintu selku terbuka tanpa suara. Baso melangkah masuk pelan, membawa sesuatu di tangannya. Sebuah kertas kecil, dilipat rapi. Dari luar, katanya singkat. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Tulisan di atasnya cepat dan ringkas, dengan tinta biru samar. Masih ada orang yang percaya padamu.
Besok, jam 2 dini hari. Blok belakang. Jangan bawa apapun kecuali catatan asli. Aku menatap Baso. Siapa pengirimnya? Ia menggeleng. Aku hanya disuruh menyampaikan. Tapi kalau kau pergi, jangan berharap bisa kembali. Aku menatap kertas itu lama. Hati dan pikiranku bertarung hebat. Apakah ini jebakan? Atau satu-satunya kesempatan untuk keluar dari neraka ini? Malam itu, aku menulis lagi. Bukan berita, bukan catatan investigasi. Tapi pengakuan. Tulisan terakhir yang mungkin akan kubuat. Aku bukan pahlawan. Aku bukan korban. Aku hanya manusia yang ingin dipercaya. Tapi di tempat ini, bahkan kebenaran pun bisa retak seperti kaca. Aku menulis untuk menyelamatkan nuraniku, meski dunia menilainya sebagai dosa. Setelah itu, aku menyembunyikan catatan asli di balik bajuku, tepat di dada. Aku menatap langit-langit sel yang remang, lalu berbisik pada diriku sendiri. Kalau aku tidak kembali, biarlah tulisan ini yang menjadi saksiku. Jam 2 dini hari, aku melangkah pelan di lorong belakang. Udara lembab, bau besi dan karat menusuk hidung. Cahaya lampu hanya tersisa di ujung koridor timur, tempat Rama dulu mati. Di sanalah aku melihat sosok berdiri di tengah kabut tipis. Kepalanya tertunduk, wajahnya nyaris tak terlihat. Lalu ia mengangkat kepala, dan aku tertegun. Itu bukan sipir. Bukan Baso. Bukan siapapun yang kukenal. Melainkan Amar Zoni. Dengan wajah pucat, luka di pelipis, dan mata yang memancarkan sesuatu antara kemarahan dan rasa bersalah. Kau masih hidup? Suaraku bergetar. Ia tersenyum tipis, setengah getir. Kebenaran tidak bisa mati, Angga. Tapi kadang, ia harus pura-pura mati agar bisa bertahan. Aku terdiam. Hening melingkupi kami. Satu-satunya suara hanyalah tetesan air dari pipa bocor di atas kepala. Mereka pikir aku sudah selesai, katanya. Tapi aku butuh seseorang untuk melanjutkannya. Untuk menyelesaikan apa yang sudah kubuka. Aku menatapnya, separuh takut, separuh kagum. Tapi semua sudah hancur, Amar. Semua pengakuanmu. Ia memotong cepat. Pengakuanku belum selesai. Ia menatapku lurus, lalu berbisik. Kau harus tahu, Angga, aku tidak dijebak. Aku bagian dari mereka. Dunia seakan berhenti. Kata-katanya menembus kepalaku seperti peluru dingin. Apa maksudmu? Ia menatapku dengan mata merah, penuh penyesalan. Uang 300 juta itu, aku yang memintanya. Tapi bukan untukku. Untuk menutup jejak seseorang. Seseorang yang kau tulis di catatanmu. Aku mundur satu langkah. Jantungku berdegup tak karuan. Siapa? Ia menarik napas panjang. Kau tahu jawabannya. Lalu ia berbalik, berjalan perlahan ke ujung lorong yang gelap. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah kecil di lantai, seolah luka lamanya terbuka kembali. Kebenaran itu bukan hitam putih, Angga, katanya tanpa menoleh. Kadang, kita menulisnya untuk menutupi dosa kita sendiri. Dan sebelum aku sempat mengejarnya, bayangan Amar lenyap di balik pintu besi. Aku berdiri di sana, sendirian. Hujan di luar berhenti. Tapi di dalam dadaku, badai baru saja dimulai. Semua yang kukira kebenaran, semua pengakuan yang kubangun dengan darah dan air mata, mendadak retak. Karena kini aku sadar. Aku bukan lagi saksi. Aku adalah bagian dari cerita yang selama ini ingin kubongkar. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Amar terus menggema di kepalaku seperti gema lonceng di ruangan kosong. Aku bagian dari mereka. Setiap huruf terasa seperti pisau yang menggores batinku. Aku ingin menyangkal, ingin percaya bahwa yang kulihat hanyalah bayangan atau halusinasi akibat tekanan yang terlalu berat. Tapi rasa sakit di dada dan bau darah yang samar di tanganku terlalu nyata untuk disebut mimpi. Pagi menjelang tanpa cahaya. Kabut tipis menggantung di udara penjara, menutupi pagar kawat dan menelan matahari yang biasanya muncul di antara jeruji. Semua terasa mati. Hanya langkah-langkah sipir yang sesekali terdengar, berirama seperti bunyi detak jam kematian. Baso memanggilku pelan dari sel sebelah. Angga, kau baik-baik saja? Aku tidak menjawab.
Tanganku masih memegang kertas kecil berisi pesan dari malam sebelumnya. Kini aku tahu siapa pengirimnya, dan itu membuatku semakin kehilangan arah. Amar masih hidup, kataku lirih. Baso menatapku kaget. Apa? Tidak mungkin. Aku sendiri yang melihat jasadnya dibawa keluar. Aku menggeleng pelan. Dia datang padaku. Dia bicara tentang uang, tentang kita, tentang semuanya. Kau yakin itu dia, bukan halusinasi? Aku ingin itu halusinasi, tapi tidak. Baso menatapku lama. Ia tahu aku tidak sedang berbohong. Matanya berubah sendu. Kalau begitu, Angga, permainan belum selesai. Sore hari, seorang sipir bernama Rama, yang selama ini dikenal paling diam, datang ke selku. Ia menyelipkan sesuatu ke dalam slot makanan, amplop lusuh dengan cap bertuliskan, rahasia negara. Aku tidak tahu apa isi surat ini, katanya cepat. Tapi perintahnya jelas. Diserahkan hanya padamu. Ia pergi sebelum aku sempat bertanya. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada satu lembar surat resmi, dan di bawahnya, foto. Foto Kompol Budi Siregar dan Amar Zoni sedang duduk di sebuah restoran, tertawa, dengan amplop tebal di atas meja. Tanggal di pojok foto, 2 minggu sebelum Amar ditangkap. Tanganku gemetar. Di bawah foto, tertulis kalimat singkat dengan tinta hitam tebal. Kau masih yakin tahu siapa yang benar? Malamnya, aku dipanggil ke ruang interogasi lagi. Kali ini, ruangan gelap. Hanya satu kursi di tengah, dan satu cahaya putih menggantung di atasnya. Aku duduk. Pintu berderit, dan Kompol Budi Siregar masuk dengan langkah tenang. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia menatapku lama, lalu meletakkan sesuatu di meja. Sebuah rekaman suara. Aku mengenali suara itu sejak detik pertama. Itu suara Amar. Semua sudah sesuai rencana, Pak. Uang sudah sampai. Angga akan jadi tameng yang sempurna. Dadaku seperti diremas. Aku menatap Budi, tapi ia hanya tersenyum tipis. Sekarang kau paham, kan, kenapa kami menahannya? Semua yang kau tulis itu hanya sebagian cerita. Kau pikir dia korban, padahal dia pemain. Aku berusaha tenang. Dan kau? Kau korban juga? Ia menatapku dingin. Aku pelaksana tugas. Kau terlalu banyak bertanya. Aku menatap rekaman itu lagi. Kata-kata Amar terasa semakin tajam. Tameng. Itu aku. Aku dijadikan tameng oleh seseorang yang kuanggap berjuang untuk kebenaran yang sama. Aku tertawa lirih. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya aku tahu, dalam permainan ini, tak ada yang benar-benar bersih. Beberapa jam kemudian, aku dikembalikan ke sel. Kali ini, pintu sel tidak dikunci rapat. Ada celah kecil. Sebuah isyarat yang tidak mungkin kebetulan. Aku melangkah keluar perlahan. Lorong sunyi. Tidak ada penjaga. Hanya suara langkahku sendiri dan gema bisikan samar dari arah timur. Suara itu lagi. Suara Amar. Aku mengikuti sumbernya. Sampai di ruang arsip lama, tempat yang dulu ditutup setelah kebakaran kecil tahun lalu. Pintu besinya berkarat, tapi terbuka sedikit. Di dalam, hanya ada meja kayu tua, beberapa tumpukan berkas, dan satu recorder yang menyala. Dari alat itu, suara Amar terdengar lagi. Jika kau mendengar ini, berarti aku gagal menyelamatkan diriku sendiri. Tapi kau masih punya pilihan, Angga. Pilihan untuk berhenti, atau terus menulis meski tahu semua orang akan membencimu. Aku menatap alat itu lama, lalu memutar ulang dari awal. Ada suara lain menyusul di akhir, suara perempuan. Lembut tapi tegas. Ini bukan hanya tentang Amar. Ini tentang sistem yang menelan semua orang di dalamnya. Termasuk dia, dan termasuk kau. Aku menggigil. Suara itu, aku mengenalnya. Lia, produser berita yang dulu memintaku menyelidiki kasus ini. Orang yang kukira sudah pergi ke luar negeri setelah ancaman datang. Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Aku hanya bisa mendengar napasku sendiri. Lalu, dari arah pintu, suara langkah perlahan mendekat. Angga, itu suara Budi. Kau sudah terlalu jauh. Aku memegang recorder erat-erat. Aku hanya mencari kebenaran.
Ia tertawa kecil, menyalakan senter, menyorot wajahku. Kebenaran itu tidak untuk dibuka oleh orang kecil, Angga. Kau pikir siapa yang akan percaya pada napi sepertimu? Aku tahu dia benar. Tidak ada yang akan percaya. Tapi aku juga tahu satu hal, kalau aku diam sekarang, semua yang terjadi, kematian Rama, kebohongan Amar, korupsi Budi, akan lenyap begitu saja. Aku tidak butuh mereka percaya, kataku pelan. Cukup satu orang yang membaca catatanku nanti. Budi melangkah maju, pistolnya terangkat. Sayangnya, kau tidak akan sempat menulisnya. Aku menatapnya lurus, dan dalam sepersekian detik sebelum suara peluru memecah udara, aku melempar recorder ke arah rak besi. Alat itu jatuh, menyala, mengirimkan sinyal suara ke frekuensi yang sudah lama kupasang lewat jaringan radio lapas. Langkah terakhirku. Suara tembakan bergema. Tubuhku jatuh, dan semuanya perlahan menjadi sunyi. Tapi sebelum gelap sepenuhnya, aku sempat mendengar suara samar dari radio di lorong luar. Ini rekaman eksklusif dari Lapas Cipayung, bukti baru kasus Amar Zoni dan keterlibatan pejabat Polri. Aku tersenyum. Akhirnya, kebenaran tidak mati. Ketika matahari pagi menembus jeruji, selku kosong. Di dinding, tertulis dengan arang. Di ujung pengakuan, bukan siapa yang benar yang bertahan, tapi siapa yang berani menulis sampai akhir. Hujan turun deras sejak subuh. Langit di atas Salemba gelap seperti tinta, dan udara pagi terasa berat, menekan dada setiap orang yang bernapas di bawahnya. Suara petir terdengar jauh, bersahut-sahutan dengan raungan sirene dari luar tembok. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang besar. Di dalam blok barat, suasana kacau. Para napi berlarian, sebagian berteriak, sebagian hanya diam ketakutan. Bau asap mulai tercium dari arah koridor timur, tempat yang dulu menjadi saksi darah Rama. Kini, api menjalar cepat di sepanjang dinding, menjilat udara seperti lidah kemarahan yang menuntut balas. Aku mendengar mereka menjerit nama Angga Wijaya. Mereka bilang, rekamannya telah bocor. Bahwa di luar, media sedang menyiarkan potongan suara yang mengguncang markas besar kepolisian dan Kementerian Hukum. Semua orang mendengarnya. Nama-nama itu disebut. Angga berhasil. Kalimat itu berulang-ulang di telingaku. Aku ingin percaya, ingin merasa lega. Tapi di antara suara kegembiraan itu, aku juga mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan, perintah dari para penjaga. Bakar semua ruang arsip. Hapus catatan blok 7. Tak boleh ada bukti tersisa. Api semakin membesar. Asap hitam naik perlahan ke langit, membawa bersama rahasia yang berusaha dikubur hidup-hidup. Baso menemuiku di tengah kekacauan itu. Wajahnya hitam penuh jelaga, matanya merah, tapi di tangannya ia menggenggam sesuatu, sebuah buku catatan lusuh. Ini milik Angga, katanya pelan. Dia menitipkannya padaku semalam sebelum semuanya terjadi. Tanganku gemetar saat menyentuh sampulnya. Tinta hitam sudah mulai pudar, tapi di halaman pertama masih terbaca tulisan itu. Jika kata-kataku tak lagi bisa didengar, biarkan tulisan ini berbicara untukku. Aku membuka lembar demi lembar. Setiap halaman berisi nama, tanggal, catatan, dan kesaksian, semua yang selama ini disembunyikan. Transaksi uang, kode narapidana, nama-nama pejabat, hingga rencana pemerasan yang dilakukan dari balik dinding penjara. Kau harus bawa ini keluar, kata Baso. Kalau catatan ini hilang, perjuangannya sia-sia. Aku menatapnya lama. Bagaimana denganmu? Ia tersenyum kecil. Aku takkan sempat keluar dari sini, nak. Tapi kau masih punya langkah. Asap makin pekat. Lantai mulai bergetar oleh ledakan kecil dari ruang genset. Jeritan terdengar di mana-mana. Aku menutupi hidung dengan kain basah dan berlari sekuat tenaga melewati koridor yang terbakar. Setiap langkah terasa seperti perang melawan maut. Bara api menari di dinding, besi jeruji memanas, dan atap mulai runtuh satu demi satu. Aku hampir tak bisa bernapas ketika sampai di pintu utama, tapi di sana, di antara asap dan api, berdiri seseorang. Kompol Budi Siregar. Wajahnya kotor, setengah terbakar, tapi matanya masih tajam. Ia menatapku lama,
lalu menatap buku catatan di tanganku. "Jadi ini halaman terakhir yang tersisa," katanya pelan. "Lucu, kau pikir dunia peduli dengan kebenaran yang ditulis oleh narapidana?" Aku tak menjawab. Ia melangkah maju, mengulurkan tangan. "Berikan padaku. Aku bisa pastikan kau hidup." Aku memandang matanya, mata yang dulu menatap Rama sebelum ia dibunuh. Lalu aku berkata pelan, tapi pasti, "Tidak ada yang hidup kalau kebenaran mati." Ia menatapku tajam, lalu mengangkat pistolnya. Tapi sebelum pelatuk itu sempat ditarik, langit-langit di atas kami runtuh, dan ledakan dari arah timur mengguncang seluruh bangunan. Aku terlempar ke tanah, gelap menyelimuti segalanya. Ketika aku sadar, aku sudah berada di luar tembok. Api masih membara di kejauhan, sirene meraung, dan hujan belum juga berhenti. Di tanganku masih tergenggam buku catatan Angga. Sebagian halamannya hangus, tapi inti ceritanya masih utuh. Aku menatap langit yang perlahan memudar dari abu ke oranye. Entah bagaimana, aku tahu bahwa di luar sana, rekaman Angga sudah tersebar. Tapi aku juga tahu, perang belum selesai. Satu mobil hitam berhenti di tepi jalan. Seorang perempuan keluar dari dalamnya, rambutnya terikat, wajahnya tegas tapi penuh luka masa lalu. Lia, produser berita yang dulu menjadi rekan Angga. Ia menatap buku di tanganku, lalu berbisik lirih, hampir seperti doa. "Kita selesaikan yang dia mulai." Aku menyerahkan catatan itu tanpa kata. Ia menerimanya dengan kedua tangan, seolah sedang menerima warisan suci dari seseorang yang mati demi kebenaran. Ketika mobil itu menjauh, aku menatap kembali ke arah lapas yang kini tinggal abu dan dinding hangus. Di antara suara hujan, aku bisa mendengar sesuatu, samar, seperti bisikan dari dinding batu yang retak. "Kebenaran tidak bisa dibakar, Baso. Ia hanya berpindah tempat." Aku tersenyum lemah. Halaman terakhir mungkin telah hilang terbakar, tapi cerita Angga tidak akan pernah padam. Di berita malam, dunia akhirnya tahu. Suara di radio, di televisi, di layar ponsel, semuanya memutar rekaman yang sama. Nama-nama besar disebut, wajah-wajah yang dulu berkuasa kini tertunduk. Dan di akhir laporan, suara penyiar menutup dengan kalimat yang membuat dadaku bergetar. Kisah ini diambil dari catatan seorang narapidana bernama Angga Wijaya. Ia menulisnya bukan untuk hidup lebih lama, tapi agar kebenaran tidak mati lebih cepat. Di luar jendela newsroom, hujan masih turun deras. Tinta di atas kertas mungkin akan luntur, tapi kata-katanya abadi. Dan di antara abu yang tersisa, aku tahu satu hal pasti. Setiap kebenaran yang ditulis dengan darah, akan tetap hidup, bahkan setelah penulisnya mati. Sudah 3 bulan sejak api melahap lapas Salemba. Hujan masih sering turun di kota ini, seolah langit belum selesai menangisi mereka yang terbakar bersama rahasia. Di luar tembok abu-abu yang kini tinggal reruntuhan, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, di balik berita pagi yang disiarkan dengan nada datar, ada sesuatu yang berbeda, suara baru yang tidak lagi bisa dibungkam. Berita itu membuka semuanya. Rekaman suara Angga, catatan yang ditemukan Baso, dan laporan akhir dari Lia, semuanya mengubah arah cerita negeri ini. Nama-nama yang dulu tak tersentuh mulai disebut di pengadilan. Beberapa pejabat mengundurkan diri, beberapa menghilang begitu saja tanpa jejak. Dan di antara semua kegaduhan itu, satu nama terus bergema di layar kaca. Angga Wijaya, narapidana yang menulis kebenaran di balik jeruji. Namun tidak semua orang menganggapnya pahlawan. Sebagian menyebutnya pembohong, pengkhianat, bahkan dalang sebenarnya dari semua kekacauan. Banyak yang lupa bahwa di dunia ini, kebenaran selalu bergantung pada siapa yang memegang mikrofonnya. Aku, Lia, tahu itu lebih dari siapapun. Setiap kali aku membaca kembali catatan tangannya, aku bisa merasakan pergulatan batin di balik setiap kalimat. Ia tidak menulis untuk memihak siapapun. Ia menulis karena tak sanggup lagi menanggung kebisuan. Aku masih menyimpan halaman terakhir dari catatannya, satu-satunya yang tidak sempat terbakar. Tulisan tangannya agak bergetar, tapi kata-katanya jelas. Kebenaran bukan soal siapa yang pertama bicara, tapi siapa yang tetap bicara, bahkan ketika tak ada yang mau mendengarkan.
Aku membacanya setiap kali berita baru muncul tentang kasus itu. Tentang pengadilan yang penuh sandiwara. Tentang saksi yang tiba-tiba mencabut pernyataan. Tentang Kompol Budi Siregar yang dikabarkan meninggal karena kecelakaan, meski tak ada yang melihat jasadnya. Suatu sore, aku mengunjungi reruntuhan lapas. Di sana, hanya tersisa dinding hangus dan sisa pagar besi yang bengkok. Tapi di tengah abu, ada sesuatu yang menonjol dari tanah. Sepotong besi berkarat yang menempel di potongan dinding. Aku mendekat, dan melihat ukiran nama itu. Angga W. Hanya 2 huruf terakhir yang tersisa, tapi itu cukup. Aku tersenyum samar. Kau berhasil, Ga, bisikku. Kau sudah bebas, bahkan lebih bebas dari siapapun yang masih hidup di luar sini. Beberapa minggu kemudian, sebuah buku diterbitkan. Judulnya sederhana. Di balik nama kebenaran, catatan terakhir Angga Wijaya. Sampulnya hitam, tanpa foto, hanya nama itu di tengah dengan tinta keperakan. Buku itu menjadi bahan perdebatan di mana-mana. Sebagian memujanya sebagai karya keberanian, sebagian menolaknya sebagai fitnah. Tapi yang paling mengejutkan bukan reaksi orang, melainkan surat tanpa nama yang tiba di mejaku keesokan harinya. Amplopnya lusuh. Di dalamnya, selembar kertas pendek dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tidak semua yang mati benar-benar pergi. Kadang, mereka hanya berpindah tempat, dari dinding ke halaman, dari darah ke kata-kata. Aku menatap tulisan itu lama. Jantungku berdetak pelan, antara percaya dan tidak. Mungkinkah Angga masih hidup? Ataukah seseorang meneruskan perjuangannya? Malam itu, aku kembali menulis. Bukan untuk berita, tapi untuk catatan pribadi. Tentang seseorang yang menulis kebenaran dari balik jeruji, lalu mengubah dunia yang terlalu lama memilih diam. Di akhir tulisanku, aku menambahkan kalimat dari ingatan yang tak pernah hilang, kata-kata yang dulu ia ucapkan ketika kami pertama kali bertemu, sebelum semuanya berubah. Lia, kalau suatu hari aku hilang, jangan tulis obituariku. Tulis kebenaran yang membuatku hilang. Aku meletakkan pena, menarik napas panjang, dan memandang keluar jendela newsroom yang kini kosong. Hujan turun perlahan, menetes di kaca seperti tinta yang menghapus debu masa lalu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tersenyum. Kebenaran, pikirku, tidak pernah punya nama yang pasti. Kadang ia lahir dari kebohongan, tumbuh dari luka, dan hidup di tangan orang-orang yang berani menulis meski tak diinginkan. Angga Wijaya mungkin telah pergi, tapi kebenaran yang ia tinggalkan kini punya rumah baru, di setiap halaman yang masih berani dibaca. Di balik nama kebenaran, selalu ada seseorang yang rela kehilangan segalanya demi membuat dunia kembali melihat. Apakah kamu ingin saya buatkan versi epilog pendek tambahan setelah bab X? Seperti cuplikan masa depan beberapa tahun kemudian, memperlihatkan dampak tulisan Angga bagi masyarakat dan tokoh-tokoh yang tersisa, Lia, Baso, dan publik? Itu bisa menjadi penutup emosional terakhir berjudul, Catatan Setelah Api.